Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun hanya dalam layar kaca saja. Sebelumnya saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika kami ada salah, baik itu dari ucapan maupun perbuatan, dan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon untuk dimaafkan. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yaitu Bapak Martinus Wahyu Purnomo karena sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk presentasi. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai return yang ada pada saham, lalu risiko saham, dan evaluasi portofolio. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Awaludin, dengan nomor induk mahasiswa 64190-277. Tentunya di sini saya ditemani oleh rekan-rekan anggota kelompok saya. Silakan bagi rekan-rekan anggota untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mimi Apriliani. Nama saya Adianto. Oke, jadi perkenalan dari kami. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di share screen aja, Dil. Teman-teman di sini untuk presentasi dan penjelasan, kami menggunakan media Excel karena kami rasa untuk kumpulan data seperti ini lebih enak dijelaskan dengan Excel dan bisa lebih mudah dimengerti. Ya, langsung saya akan jelaskan. Oke, teman-teman di sini untuk data sahamnya kami ambil 2 sampel saja, yaitu dari saham Indosat sama saham Telkom. Di mana untuk datanya itu kami ambil data bulanan di ini ya, di id.investing.com sesuai perintah tugasnya. Dan untuk datanya itu kami ambil dari bulan Desember 2020 sampai Desember 2021. Sebagai indeks harga saham gabungan sebagai saham acuannya. Di sini kami pengen punya 3 portofolio dengan masing-masing bobot. Yang pertama untuk Indosat, kami ingin punya portofolio dengan saham Indosat 50% dan Telkom 50%. Lalu untuk portofolio keduanya kami ingin punya saham 60% dari Indosat dan Telkom 40%. Dan untuk portofolio ketiganya kami ingin punya 45% dari Indosat dan 55% dari Telkom. Untuk portofolionya sebenarnya bebas, mau lebih dari 3 juga, 4, 5, dan seterusnya juga terserah kalian. Lalu kita masuk ke return sahamnya, di mana sebelumnya kan sudah kita pelajari mengenai return ini, cara hitungnya sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Untuk cara hitungnya itu, jadi data terbaru dikurangi data sebelumnya dibagi data sebelumnya. Jadi contoh, di sini kan data terbarunya kita ambil Januari nih. Pada Januari di indeks harga saham gabungan sebesar 5.862,35. Itu data terbarunya ya. Berarti tinggal dikurangi dengan data sebelumnya yaitu 5.979,07 dan
bagi dengan data sebelumnya juga, yaitu 5.979,07. Maka di sana kita dapat hasil minus 0,020. Dan untuk datanya sama saja, cara hitungannya ke samping sama. Jadi untuk cara mencari return Indosat dan Telkom pun sama kayak tadi. Dan portofolio 1-3 pun sama ya cara mencarinya. Contoh lah di Telkom kita pengen tahu return pada bulan Mei lah, Mei 2021. Berarti kita tinggal ambil data yang 5.947, data terbarunya, dikurangi dengan data sebelumnya, yaitu 5.995,62, dibagi 5.995,62. Maka di sana kita dapat hasil 0,075. Ya, itu ya teman-teman. Lanjut ke samping Dil. Selanjutnya kita menghitung return plus 1. Kalau ini gampang banget, tinggal ditambah 1 aja. Jadi tadi kan kita sudah menghitung returnnya, jadi tinggal ditambah 1 gitu. Contoh pada data indeks harga saham gabungan, di sana kan returnnya itu min 0,020. Berarti tinggal ditambah 1. Jadi kita dapat hasil 0,980. Begitu seterusnya. Ke samping kayak gitu, ke bawah kayak gitu. Dan di sana di sana ada total perkalian, di mana total perkalian ini nanti bakal kita masukin hitung-hitungannya untuk mencari expected return. Jadi total perkalian itu ya total perkalian dari data itunya, dari data indeks harga saham gabungan, Indosat, Telkom, dan portofolio 1 sampai portofolio 3. Jadi dikali-kalikan gitu. 0,980 kali 1,065 dan seterusnya sampai bawah. Semua kolom sama dikali-kalikan. Terus itu untuk ya. Terus untuk 0,083-nya itu dapat dari penjumlahan 1 dibagi 12. 1 dibagi 12 itu untuk dimasukkan ke rumus expected return buat mencari expected return-nya. Kita langsung cari expected return-nya, di mana expected return itu adalah total perkalian data tadi ya, total perkalian data dipangkatkan 1/12 dikurangi 1. Contoh, untuk expected return, semisal kita mau cari expected return yang Telkom. Berarti total perkaliannya kan yang Telkom itu 1,221. Maka dipangkatkan 1/12, yaitu 1/12 itu kan sama aja dengan 0,083 dikurangi dengan 1. Kita dapat hasil di sana untuk yang Telkom 0,01675. Seterusnya seperti itu. Data ke samping pun seperti itu cara mencarinya. Terus kita ubah menjadi persen biar gampang. Untuk indeks harga saham gabungan itu 0,8%, Indosat 1,7%, Telkom 1,6%, portofolio 1 1,914%, portofolio 2 itu 1,912%, portofolio 3 1,909%. Untuk data portofolio ini persentasenya hampir mirip-mirip ya. Dan yang terakhir itu kita mencari expected return tahunan, di mana untuk expected return tahunan ini rumusnya itu adalah 1 ditambah expected return yang sudah tadi kita hitung dipangkatkan dipangkatkan 12 karena di sini ada 12 bulan dikurangi 1.
Jadi contoh kalau semisal kita mau mencari expected return tahunan di indeks harga saham gabungan. Berarti 1 ditambah expected return yang di atas yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 0,00803 dipangkatkan 12 dan dikurangi 1. Kita dapat hasil 0,1008. Seterusnya seperti itu. Data ke samping pun seperti itu. Lalu kita ubah menjadi persen biar lebih gampang. Untuk indeks harga saham gabungan kita dapat 10,08%. Saham Indosat kita dapat 22,77%. Telkom 22,05%. Portofolio 1 25,55%, portofolio 2 25,52%, dan portofolio 3 25,47%. Ya, selanjutnya kita bahas resiko saham ke bawah dulu. Nah, untuk resiko sahamnya ini akan dijelaskan langsung oleh saudari Mimi Apriliani. Silakan Mimi. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang resiko saham IHSG dan portofolio 1, portofolio 2, dan portofolio 3. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu IHSG. Nah, IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan, yaitu seperti nilai rata-rata atau sebuah indeks yang mempresentasikan dari semua saham-saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi simpelnya ini, IHSG ini adalah nilai akumulasi dari keseluruhan saham atau emiten yang terdapat di Bursa Efek. Nah, kalau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia ini disebutnya emiten. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam perhitungannya. Dalam perhitungannya ini di bulan Januari 2021, returnnya ini adalah min 0,020, kemudian ekspektasi returnnya 0,00803. Nah, return ini dikurangi dengan ekspektasi return menjadi min 0,02755. Kemudian, return dikurang ekspektasi return ini dikuadratkan menjadi 0,000759. Kemudian di bulan Februari 2021, juga sama return dikurang dengan ekspektasi return menjadi 0,05669 dan dikuadratkan menjadi 0,003214. Dan seperti itu sampai dengan bulan Desember 2021. Jadi total return dikurangi ekspektasi return dan dikuadratkan menjadi 0,008862. Dan resiko saham bulanannya ini menjadi 0,0283833. Kemudian jika resiko saham tahunan ini adalah 0,098325. Kemudian lanjut ke dalam resiko portofolio 1. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu portofolio. Di resiko portofolio ini, portofolio adalah kumpulan dari beberapa sekuritas atau beberapa aset yang nantinya kita akan hitung secara keseluruhan. Jadi kita tidak lagi menghitung return per aset atau return per sekuritas maupun resiko per sekuritas maupun resiko per aset. Tetapi kita sudah menghitung keseluruhan aset-aset yang sudah kita pilih. Karena tahapannya, ketika kita mau melakukan investasi, salah satunya ini dengan menentukan portofolio terlebih dahulu, yang paling optimal. Jadi bermanfaat untuk meminimalisir resiko yang kita akan alami ketika berinvestasi. Kemudian perhitungan risiko portofolio 1 ini di bulan Januari, return dari bulan Januari ini adalah min 0,033. Kemudian ekspektasi returnnya 0,01914. Nah, jadi return dikurang dengan ekspektasi return adalah min 0,05183. Kemudian dikuadratkan menjadi 0,0026866. Dan di bulan Februari 2021, returnnya sebesar 0,113
dan ekspektasi returnya 0,01914 dikurangi menjadi 0,09419 dan dikuadratkan menjadi 0,008871. Kemudian total dari return dikurang ekspektasi return kuadrat adalah 0,050473 dan resiko portofolio 1 bulanannya ini menjadi 0,067738. Dan resiko portofolio 1 tahunannya adalah 0,234652. Kemudian lanjut ke resiko portofolio kedua. Nah, di resiko portofolio kedua ini, di bulan Januari, returnnya adalah min 0,027, kemudian ekspektasi returnnya adalah 0,01912, dan dikurangi return dengan ekspektasi return menjadi 0,04626. Kemudian dikuadratkan menjadi 0,00214. Dan contohnya lagi di bulan Februari, yaitu returnnya sebesar 0,112, dan ekspektasi returnnya adalah 0,01912, kemudian return dikurangi dengan ekspektasi return adalah 0,09244, dan kemudian dikuadratkan menjadi 0,00855, dan sampai seterusnya dengan bulan Desember seperti itu. Kemudian total dari return dikurang ekspektasi return dikuadratkan menjadi 0,06260. Dan risiko portofolio 2 bulanan yaitu 0,07544 dan risiko portofolio 2 tahunan menjadi 0,26133. Kemudian lanjut ke dalam risiko portofolio yang ketiga. Di risiko portofolio ketiga ini, return di bulan Januari 2021 adalah min 0,035. Kemudian ekspektasi returnnya adalah 0,01909. Kemudian return dikurangi dengan ekspektasi return menjadi min 0,055. Dan return dikurang ekspektasi return kuadrat menjadi 0,0030. Kemudian lanjut di bulan Februari 2021. Returnnya adalah 0,114 dan ekspektasi returnnya adalah 0,01909. Kemudian dikurangi menjadi 0,95 dan jika dipangkat kuadratkan menjadi 0,0090. Total dari return dikurang ekspektasi return kuadrat adalah 0,0458. Kemudian resiko portofolio 3 bulanan ini totalnya adalah 0,0645 dan resiko portofolio 3 tahunan ini berjumlah 0,2235. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi ya penjelasan mengenai resiko indeks harga saham gabungan dan portofolio 1 hingga portofolio 3. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman ya. Selanjutnya ke pembahasan mengenai risk free dan beta portofolio yang akan dijelaskan oleh saudara Dilan. Silakan Dilan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang risk free atau yang bisa disebut dengan risiko bebas dan beta portofolio. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu risk free atau risiko bebas. Jadi di sini risiko bebas adalah tingkat pengembalian investasi hipotesis dengan pembayaran terjadwal selama periode waktu tertentu yang dianggap memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan, dan di sini bisa kita lihat data-datanya. Ini merupakan data hasil dari return Indosat dan Telkomsel beserta bulannya dari bulan Januari 2021 dimulai dari jasa sampai bulan Desember 2021. Di sini bisa kita lihat untuk data yang pertama dulu, data Indosat. Jadi, cara menghitung untuk mencari risk free yaitu dengan menjumlah semua total aset pada bulan Januari sampai Desember per tahun dijumlahkan, kemudian dibagi per tahunnya 12 dibagi 12. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk yang Indosat dulu ya, untuk Januari 2021
diperoleh data dari return di atas 5,025, untuk bulan Februari 2021 5,550. Nah, ini semua ditambahin, dijumlahkan menjadi mendapatkan total hasil akhirnya 76775. Nah, hasil total dari data Indosat ini kemudian dibagi per tahun, dibagi 12, sehingga dihasilkan risk free-nya itu 6.397,91667. Dibulatkan ke dalam persen menjadi 0,64%. Begitu juga dengan Telkomsel. Sama untuk data Telkomsel. Jadi untuk data Telkomsel total aset semuanya dijumlah. Contohnya Januari 2021 diperoleh data return dari atas yaitu 3,110. Kemudian untuk bulan Februarinya 3,490. Nah, ini semua terus sampai bulan Desember dijumlahkan mendapatkan total akhir 41970. Di sini juga sama dibagi 12 sehingga hasil akhirnya hasil risk free-nya yaitu 3497,5 dan dibulatkan dalam persen menjadi 0,35. Itu untuk risk free-nya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke beta portofolio. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu beta portofolio. Jadi, di sini beta portofolio itu digunakan untuk mengetahui volatilitas return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian, beta dianggap tepat sebagai pengukur resiko sistematik aset atau portofolio relatif terhadap resiko pasar. Volatilitas bermakna fluktuasi return suatu aset atau portofolio dalam satu periode tertentu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat data-datanya. Data ini diambil dari return yang ada, return saham yang ada di atas ya. Kita masukin ke sini. Untuk return IHSG-nya diperoleh sebagai berikut nih. Semua dimasukin. Kemudian untuk mencari beta portofolio 1, 2, dan 3, kita juga harus masukkan dulu return portofolio 1, 2, 3 kita masukkan di sini. Ini berikut data-data dari atas return-nya. Kemudian untuk mencari beta portofolio yang 1, jadi di sini kita lihat data-data return portofolio 1-nya ada min 0,033, yang kedua 0,113. Ini semua di data ini disesuaikan dengan data return IHSG yang di sebelah kiri sini, sehingga dapat dihasilkan beta portofolio untuk yang satu itu 0,096. Begitu juga dengan return portofolio yang kedua juga sama. Data return portofolio yang kedua ini semuanya ini dari atas sampai bawah disesuaikan dengan return IHSG ini datanya, sehingga dapat dihasilkan beta portofolionya akhirnya untuk portofolio yang kedua yaitu 0,058. Begitu juga dengan return portofolio yang ketiga, data-datanya kita diambil dari atas. Contohnya yang pertama min 0,035, yang kedua 0,114, terus sampai terakhir min 0,101. Nah, data portofolio yang ketiga ini disesuaikan dengan return IHSG yang ada di sebelah kiri sini paling awal, sehingga dihasilkan beta portofolio yang ketiga itu 0,118. Demikian penjelasan dari saya tentang risk free dan beta portofolio. Terima kasih. Baik, itu tadi ya teman-teman penjelasan mengenai risk free atau resiko bebas dan beta portofolio. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai kinerja portofolio dari saham Indosat maupun saham Telkom yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Adeyanto. Silakan, Ade. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeyanto dengan NIK 04190242. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor risiko. Yang pertama ada indeks Sharpe, indeks Trainer, indeks Jensen. Sebelum kita membahas data yang ada di tabel dan hitungannya, saya akan sedikit menyampaikan pengetahuan saya tentang tiga indeks ini.
Yang pertama adalah index Sharpe, merupakan perbandingan antara X and return yang dihasilkan dibanding dengan total risiko portofolio reksadana. X and return yang dimaksud adalah selisih antara return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko. Sementara total risiko dalam rasio ini tercermin dalam nilai standar defisiensi, yang meliputi risiko sistematis maupun risiko dari portofolio aset reksadana itu sendiri. Semakin tinggi nilai indeks Sharpe menunjukkan semakin baik kinerja dari suatu reksadana. Dan kedua adalah index trainer. Tidak jauh berbeda dengan indeks Sharpe, index trainer juga merupakan perbandingan antara excess return dibandingkan dengan risiko dari reksadana. Namun yang membedakan risiko yang dibandingkan hanya dari risiko sistematis atau risiko pasar, yang tercermin dari nilai beta. Nilai indeks trainer yang semakin tinggi juga menggambarkan kinerja dari suatu reksadana semakin baik. Dan yang terakhir adalah indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan pengukuran Jensen, perhitungan extend return yang diperoleh sebuah portofolio melebihi hasil yang diharapkan. Pengukurannya juga dikenal sebagai alpha index Jensen, pengukur seberapa banyak tingkat hasil portofolio pada kemampuan manajer untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Sebuah portofolio dengan kelebihan hasil yang positif akan mempunyai alpha yang positif, sedangkan portofolio yang secara konsisten memberikan kelebihan hasil yang negatif akan mempunyai alpha yang negatif. Semakin tinggi nilai Jensen, maka kinerja dari suatu reksadana menunjukkan semakin baik. Oke, lanjut sekarang kita lihat dari data yang tersedia di tabel. Dari data yang ditampilkan di sini bisa kita lihat hasil dari Sharpe, Trainer, dan Jensen berapa aja. Adapun hasil dari Sharpe diperoleh dari perhitungan return portofolio dikurang risk free dibagi risiko portofolio. Di sini kita fokusnya untuk ringkasan data aja ya. Di data ringkasan data ini ada return portofolio 1, 2, dan 3, kemudian resiko portofolio 1, 2, dan 3, kemudian beta portofolio 1, 2, dan 3, risk free Indosat, dan Telkomsel, dan return market. Tadi saya bilang untuk mencari nilai Sharpe adalah return portofolio return portofolio dikurang risk free dibagi risiko portofolio. Jadi kita lihat di tabel ini di kinerja portofolio Indosat, kita ambil contoh di sini indeks portofolio 1 itu hasilnya minus 2,645 atau dalam persen yaitu minus 2,64%. Nilai ini didapat dari mana? Yaitu dari kita ambil di ringkasan data yang return portofolio 1 untuk mencari indeks portofolio 1 yaitu return portofolio 1 dengan nilai 0,01914 atau 1,9114 dikurang risk free Indosat. Karena di sini kan tadi kita ngambil portofolio Indosat yaitu risk free Indosat yaitu dengan nilai 0,63979 atau 64%. Dibagi dengan risiko portofolio 1 yaitu dengan nilai 0,23465 atau 23%. Jadi dari tiga nilai ini yaitu return portofolio dikurang risk free Indosat dibagi dengan risiko portofolio 1 yaitu didapat hasilnya minus 2,645 atau minus 2,64%. Begitu juga cara untuk mencari indeks portofolio 2, 3, 23, oke. Terus kita lanjut lagi ke indeks trainer portofolio 1, 2, dan 3, oke. Di sini kita ambil kesimpulan, diambil contoh aja yaitu indeks trainer portofolio 1. Di sini didapat nilai minus 6,491 atau minus 6,49%. Adapun rumusnya untuk mencari nilai tersebut, untuk mencari indeks trainer yaitu return portofolio dikurang risk free dibagi beta portofolio. Di sini kita perhatikan lagi di ringkasan data karena untuk mencari indeks trainer portofolio yaitu kita harus memperhatikan
Eretum Portofolio 1 Eretum Portofolio 1 dengan angka 0,019114 atau 1,914%. Kita kurangin dengan risk free Indosat dengan nilai 0,63979 atau nilainya 64%. Kita bagi dengan beta portofolio 1 yaitu 0,09561 atau 10%. Maka hasilnya yaitu didapat minus 6,491 atau minus 6,49%. Begitu juga cara untuk mencari indeks trainer portofolio 2 dan 3. Terus kita lanjut lagi ke indeks Jensen portofolio 1, 2 dan 3. Indeks Jensen portofolio 1 kita ambil contoh dari sini yaitu nilainya minus 0,569 atau minus 0,57%. Nilai itu didapat dari return portfolio dikurang risk free ditambah return market dikurang risk free dikali beta portfolio. Kita fokus lagi ke ringkasan data. Untuk mendapatkan nilai indeks Jensen portfolio, kita menggunakan return portfolio 1. Return portfolio 1 dengan nilai 0,01914 atau 1,914 dikurang risk free. Risk free-nya di sini yaitu risk free Indosatnya di sini yaitu 0,63979 atau 64%. Lalu kita tambahkan dengan return market dan risk free lagi. Kita tambahkan dengan return market, di sini return marketnya terdapat 0,10075 atau 10%. Dan risk free-nya lagi, dan dikurangi risk free, yaitu dengan nilai 0,63979 atau 64%. Kemudian kita kalikan dengan beta portfolio, yaitu dengan nilai 0,09561 atau 10%. Maka hasil yang didapatkan dari indeks Jensen portfolio 1 yaitu minus 0,569 atau minus 0,57%. Begitu juga cara untuk mencari indeks Jensen portfolio 2 dan ketiga. Begitu juga untuk mencari kinerja portfolio Telkomsel, caranya juga sama dengan yang saya jelaskan. Sebagai contohnya saya ambil kinerja portfolio Indosat. Untuk mencari kinerja portfolio Telkomsel juga caranya sama. Oke. Cari indeks Jensen portfolio 2 dan ketiga. Begitu juga untuk mencari kinerja portofolio Telkomsel, caranya juga sama dengan yang saya jelaskan. Sebagai contohnya saya ambil kinerja portofolio Indosat. Untuk mencari kinerja portofolio Telkomsel juga caranya sama. Oke. Tapi yang harus diperhatikan dulu, kita fokus ke ringkasan data. Jika kita ingin mencari indeks portofolio 1, maka kita menggunakan return portofolio 1, risiko portofolio 1, beta portofolio 1. Oke. Terus yang kedua begitu juga, indeks portofolio kedua kita gunakan RT portofolio 2, risiko portofolio 2, beta portofolio 2 gitu. Begitu juga yang lain. Pokoknya kalau portofolionya 1 kita gunakan angka-angka portofolio 1. Kalau portofolio 2 kita gunakan angka portofolio 2. Kalau portofolionya ketiga kita menggunakan angka portofolio ketiga. Begitu. Jangan sampai kita keliru di sini. Oke. Selanjutnya, sebelum saya menutup apa yang saya sampaikan tentang 3 indeks tadi, yaitu indeks trainer, indeks Jensen dan indeks trainer, indeks Sharpe, indeks trainer dan indeks Jensen. Di sini saya akan menambahkan apa sih gunanya kita mempelajari indeks Sharpe, trainer dan Jensen. Gunanya adalah untuk memilih reksadana dengan melihat nilai 3 indeks tersebut. Merupakan pengukuran yang membandingkan return dengan risiko dari suatu portofolio reksadana yang memudahkan bagi seorang investor dalam memilih produk reksadana yang memiliki kinerja terbaik. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan oleh investor saat mengevaluasi kinerja reksadana adalah kewajaran dari isi portofolio seperti besar kecilnya dana kelolaan, layanan, dan transformasi informasi yang tidak secara langsung tercermin dari pergerakan nilai aktiva bersih atau NAB.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena dengan banyaknya kendala, karena mungkin penjelasan saya kurang dipahami oleh teman-teman, karena di sini juga saya kurang bisa leluasa untuk coret-coret di slide karena adanya keterbatasan media gitu ya. Kita juga tidak melakukan tatap muka, jadi saya menjelasnya secara verbal aja. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan apa yang teman-teman nggak bisa. Kemudian saya akhiri penjelasan saya balikan lagi ke moderator saya, kepada Fikri. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adayanto atas penjelasannya. Semoga teman-teman juga bisa memahami tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Adayanto. Oke, baik teman-teman. Itu tadi penjelasan mengenai return saham, resiko, dan evaluasi portofolio. Semoga apa yang tadi kami jelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Dan semoga apa yang tadi kita pelajari bisa mendorong kita untuk berinvestasi agar kita bisa lebih banyak money gitu. Seperti halnya yang dikatakan Warren Buffett, jangan pernah bergantung dengan satu sumber penghasilan saja, berinvestasilah untuk menciptakan sumber penghasilan kedua. Dan Andika Sutoro Putra juga pernah bilang bahwa orang kaya itu sebenarnya tidak mengambil resiko besar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yang benar adalah mereka mengambil resiko yang terukur. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika tadi presentasi kami tidak maksimal karena banyaknya kendala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.